Shalom, salam marketing Kristus. Saudara pengusaha, para marketing, dan para profesional yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membahas topik yang berjudul marketing air. Materi ini kita ambil di dalam Yohanes 7 ayat 38. Bunyinya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus sebagai membawa air kehidupan, Dia mengharapkan agar di dalam kehidupan kita sebagai pengusaha, sebagai para marketing, sebagai karyawan dan juga sebagai kaum profesional, mengalirkan dari dalam hati kita, mengalirkan aliran-aliran air yang luar biasa, aliran yang hidup, yang dahsyat sekali. Nah, kita akan belajar apa korelasinya dibandingkan dengan marketing, apa gunanya dibandingkan marketing. Maka kalau saudara membaca ayat ini teliti sekali, maka prinsip marketing air itu harus mengadop dalam sesuai dengan ayat ini. Yang pertama, prinsip marketing air adalah harus percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan barang siapa percaya kepadaku. Jadi kalau Bapak Ibu semua para pengusaha, para marketing dan kaum profesional yang ingin menjadikan sebagai kehidupan sebagai marketing air, maka pertama-tama harus percaya kepada Tuhan. Seringkali kita lupa kalau kehidupan kita sudah sukses. Kalau sebagai pengusaha sebagai sukses, kalau sebagai marketing sukses, kalau sebagai kaum profesional, dokter mungkin, atau atlet mungkin, ataupun apapun jenis pelaku bisnis, kalau sudah sukses seringkali lupa bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang akan selalu mengatur kehidupan kita. Ada satu pribadi yang mampu membuat kita bisa sukses seperti ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita semua, Bapak Ibu, para marketing, pengusaha, pelaku bisnis yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kehidupan kita akan berada di dalam koridornya Allah. Senantiasa hidup kita akan selalu dibimbing. Senantiasa hidup kita, usaha kita, bisnis kita, apapun jenis aktivitas kita, itu akan Tuhan atur semuanya. Dan akan menjadi lebih sukses. Lebih sukses dan lebih sukses. Jadi yang pertama sebagai marketing air, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, kita tahu bahwa diharapkan Yohanes 7:38 tadi mengharapkan agar di dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Kita semua tahu prinsip daripada air itu harus selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu semua para pengusaha, para marketing, kaum profesional ingin menjadi marketing air, maka kita harus merendahkan hati kita senantiasa di hadapan Tuhan. Karakter kita harus kita rendahkan. Banyak sekali pengusaha kalau sudah sukses, dia menjadi sombong. Atau justru karyawan, para marketing yang mempunyai produk yang luar biasa lakunya, maka menjadi sombong. Atau mungkin kaum profesional yang sudah terkenal, dokter mungkin. Atau mungkin justru pemain musik, ataupun jenis apapun juga, biasanya kalau sudah sukses menjadi sombong. Tetapi sebagai marketing air, kita harus merendahkan diri kita. Kita harus sadar bahwa kebisaan kita, kehebatan yang kita alami ini, semua karena anugerah Tuhan.
Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Karena kalau kita menyombongkan diri kita, berarti kita akan membuat satu barikade antara kita pengusaha dengan klien kita. Akan membuat satu tembok antara para marketing dengan para pembeli konsumennya. Akan juga membuat satu penghalang antara kaum profesional dengan kliennya. Banyak sekali hal yang tidak baik kalau kita sombong. Itu sebabnya marketing air hari ini mengajarkan sikap yang kedua agar kita harus rendah hati. Seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah. Hal yang ketiga adalah kita tahu bahwa namanya air itu akan mendatangkan kesejukan. Kalau saudara memperhatikan para pengusaha, para marketing, kalau kita berjalan di padang gurun, maka yang diharapkan saat itu pasti air. Manakala ada seteguk air, mana ada air, maka dia akan meminum. Dan itu akan membawa kesejukan, mendatangkan kesejukan. Ingat, Yohanes 7:38 mengharapkan agar dari hidup kita mengalir aliran-aliran air hidup yang selalu menyejukkan. Artinya apa? Kehadiran kita di tempat lingkungan kita itu selalu membawa kesejukan. Atau dapat saya katakan bahwa kehadiran kita di lingkungan kita selalu membawa solusi. Way out-nya ada. Para pengusaha suatu saat bertemu dengan klien dengan relasi bisnis. Jadikan kehadiran Bapak Ibu semua di tempat itu menjadi solusi segala permasalahannya mereka semuanya. Para marketing datang ketemu dengan konsumen. Jadikan kehadiran para marketing itu bisa mendapatkan atau memberikan solusi, way out, jalan keluar bagi mereka. Karena bukan tidak mungkin, terkadang orang yang kita jumpai berbagai banyak masalah. Dan manakala kita bisa datang dan kita membawa kesejukan, kita membawa satu solusi, maka kehadiran kita akan sangat dibutuhkan. Dan itu prinsip dari marketing air, di mana kita hadir, di situ ada solusi yang bisa kita berikan kepada lawan bicara kita, kepada rekan bisnis kita, kepada konsumen kita, kepada klien kita, kepada pasien kita, kepada nasabah kita. Banyak sekali yang dapat kita lakukan kalau manakala kita berfungsi sebagai marketing air. Dan yang keempat adalah sebagai marketing air harus kaya akan sukacita. Apa artinya? Di situ dikatakan bahwa dari dalam hatinya akan mengalir atau memancarkan aliran-aliran air. Berbicara mengalir, berbicara memancar, artinya adalah sumber air ini tidak boleh kosong. Dan sebagai marketing air, kita tidak boleh kosong akan aliran air yang menyejukkan. Aliran air sukacita, kita tidak boleh kosong. Jadi di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita harus kaya akan sukacita. Suatu saat kita datang bertemu dengan relasi bisnis kita. Kita bertemu dengan nasabah kita. Kita bertemu dengan pasien kita. Kita bertemu dengan orang yang mau konsultasi kepada kita. Kita bertemu dengan klien ataupun nasabah kita, semuanya itu suatu saat mereka mungkin dalam posisi ada problem. Dan kita sebagai manusia, kita juga punya problem. Namun problem kehidupan yang kita alami saat ini tidak boleh terpancar dari raut wajah kita di hadapan relasi bisnis kita ataupun di hadapan klien kita. Walaupun kita punya masalah dalam kehidupan, tapi kita harus mengeluarkan pancaran sukacita. Saya tidak mengajari saudara semua para marketing, pengusaha untuk pura-pura. Tidak. Tetapi kita sebagai marketing air, kita harus bisa memisahkan antara mana
problem yang sedang kita hadapi dan apa yang harus kita lakukan sebagai kaum profesional marketing air untuk bertemu dengan klien. Para klien tersebut andai kata ketemu dengan kita dan muka kita tidak penuh dengan sukacita, itu sudah kita bahkan memberikan sepertinya, memberikan aliran-aliran bukan air yang hidup, tapi aliran yang pahit. Dan suasananya pasti tidak akan terjadi satu gol. Suasananya tidak akan berhasil sukses. Kenapa? Karena aliran yang air yang kita alirkan itu aliran yang memahitkan hatinya. Dan itu pekerjaan kita akan sia-sia. Itu sebabnya prinsip yang keempat, kita harus bisa memisahkan antara masalah pribadi kita, kehidupan kita, mungkin sedang punya masalah, tetapi kita saat kita bertemu dengan klien kita, pada saat kita bertemu dengan toko-toko konsumen kita, pada saat kita bertemu dengan pasien kita, pada saat kita bertemu dengan relakan bisnis kita, pada saat kita bertemu dengan nasabah kita, maka muka kita harus berseri-seri, harus penuh sukacita, harus selalu memancarkan keoptimisan dalam kehidupannya. Itu yang saya katakan, hendaknya kita selalu kaya akan sukacita. Kiranya hal-hal ini, kalau Bapak Ibu semua, kita semua ingin menjadi marketing air, maka kita bisa menjalankan 4 prinsip ini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dialah yang mengikuti kehidupan, dia yang mengatur kehidupan kita. Yang kedua adalah kita mesti punya sikap atau sifat rendah hati. Dijauhkan kita dari kesombongan. Dan yang ketiga, kehadiran kita harus membawa kesejukan atau membawa jalan keluar bagi apa problem yang dihadapi oleh klien kita ataupun oleh lawan bicara kita. Dan yang keempat adalah hati kita, hidup kita harus kaya akan sukacita, supaya sukacita itu mengalir kepada rekan di lingkungan dimanapun kita berada, dan akhirnya kehadiran kita menjadi marketing air bisa berhasil dan selalu dinanti-nantikan oleh mereka semuanya. Kiranya hal ini dapat memberikan buat kita pengetahuan dan merubah sikap kita agar kita dapat menjadi marketing air. Terima kasih, selamat menikmati menjadi marketing air. Tuhan Yesus memberkati. Salam marketing Kristus.